Persija sempurna, Persija calon juara. Wow, kata itulah kita sematkan untuk tim kebanggaan ibu kota, yaitu Persija Jakarta yang mencukur habis tim tuan rumah Persis Solo dengan skor telak 3-0. Gila, ini Persija udah nggak main-main guys. Di pertandingan sebelumnya Persija udah ngebantai Persita Tangerang dengan skor yang lebih besar 4-0. Kali ini Persija ngebantai tim tuan rumah. Kalau kemarin ngebantai karena tim sebagai tim tuan rumah, ya wajar lah ngebantai gitu kan, walaupun skornya nggak wajar 4-0 gitu. Nah kali ini Persija nggak tanggung-tanggung guys, yang dia bantai tim tuan rumah, dia sebagai tim tamu ini tapi ngebantai Persis Solo yang notabene di pertandingan sebelumnya berhasil menang guys. Gila, dan skornya juga mencolok kali 3-0. Ini menjadi kemenangan yang sangat berharga bagi Persija karena memastikan mereka tetap berada di puncak klasmen guys. Sementara itu kita lihat juga pesaing-pesaing Persija kehilangan poin, kayak PSIM kehilangan poin, baru juga Arema kehilangan poin kan gitu. Jadi praktis di sini Persija itu lagi ya nyantai lah di puncak klasmen guys, serius. Gila. Ini menjadi sinyal bahaya bagi tim-tim lain. Kalau tidak ada yang bisa ya mungkin mengimbangi Persija atau bisa memberikan gangguan ke Persija, bukan tidak mungkin musim ini bakal milik Persija guys. Walaupun sebenarnya kita masih terlalu dini ya untuk membicarakan gelar juara di pekan kedua. Tetapi kalau kita lihat dari permainan Persija guys, serius. Sekali lagi, aku fans netral, aku tidak berpihak kepada Persija ataupun ke Persis Solo. Tapi kalau ngelihat di dua pertandingan awal Persija ini guys, ini menjadi salah satu kandidat juara guys, serius. Kalau kalian yang nonton di dua pertandingan awal, lawan Persita kemarin dan lawan Persis Solo hari ini, malam ini, gila sih, asli. Ini memang tim yang bisa kita bilang yang solid guys. Mungkin inilah yang dinamakan Brazil Connection tadi ya, yang mana mayoritas pemain asingnya itu berasal dari Brazil, kemudian ditambah lagi pelatihnya jadi dari Brazil, maka skema yang diinginkan pelatih pun dapat diterjemahkan, dapat diaplikasikan dengan semaksimal mungkin. Ditambah lagi pemain Indonesia juga, pemain lokalnya juga ini ya berkualitas, kayak Rizky Ridho, Jordi Amat, Rio Pami, Witan Sulaiman. Ini kan udah paket komplit ini. Jadi ini kekuatan Persija ini bisa kita bilang salah satu kekuatan yang paling menakutkan guys. Jadi bukan hanya sekedar bertebar bintang kayak Dewa United, yang mana skuadnya penuh bintang tetapi malah kebingungan. Ya kan? Terbukti di dua pertandingan awal Dewa malah keteteran, kalah dari Malut, dan paling mengerikan kalah dari Semen Padang. Padahal bintang semua loh pemainnya. Nah ini Persija bintang semua pemainnya, tapi memang betul-betul bintang guys. Ini asli. Meskipun ya banyak sekali cibiran karena merekrut pemain seri B, seri C daripada Liga Brazil, ternyata seri B, seri C Liga Brazil itu jauh sekali kualitasnya guys dibanding dengan pemain asing yang berlaga di Liga Super musim ini guys. Lihatlah bagaimana Alano, bagaimana Maxwell, padahal Maxwell baru datang ya kan. Belum lagi Van Basten, Fabio, dan yang paling sangat mencuri perhatian kita yaitu adalah Franca, Gustavo Franca dengan El Kumisnya itu. Wah, ini semakin membuat Persija semakin menakutkan guys. Sebenarnya Persis Solo itu bukan tanpa peluang guys. Bahkan bisa kita bilang di awal-awal laga Persis Solo seharusnya bisa menang guys. Kenapa? Karena banyak sekali peluang yang bertebaran di babak pertama tadi. Bahkan bisa kita bilang Persis Solo setidaknya bisa mencetak 2 gol tadi jika aja peluangnya itu bisa maksimal. Yang paling jelas itu adalah dari Kodai Tanaka guys. Pemain yang menjadi bintang di pertandingan sebelumnya dengan mencetak 1 gol dan 1 assist, di pertandingan malam ini betul-betul menunjukkan skill dan kualitasnya. Tetapi karena luar biasanya Carlos di bawah Mister Gawang Persija, sehingga Carlos bisa memaksimalkan kemampuan yang ada dan Persija terhindar dari yang namanya kekalahan. Dan Carlos Eduardo betul-betul menjadi penyelamat.
Selain daripada memang tiang gawang, tapi Carlos Eduardo melakukan beberapa save gemilang sehingga Persija masih clean sheet di 2 pertandingan awal. Tidak hanya di pertandingan ini, di pertandingan sebelumnya dia juga clean sheet, di pertandingan ini juga dia clean sheet. Ini semakin membuat duet daripada Jordi Amat dan Rizky Ridho semakin menakutkan. Ya bayangkan guys, duet kipernya aja, duet backnya aja udah back timnas gitu, Jordi Amat dan Rizky Ridho. Kombinasi pemain berpengalaman dan pemain Spartan, pemain yang sudah malah melintang di Eropa dan pemain yang terbaik di lokal. Jadi bukan tidak mungkin ini menjadi duet yang sangat menakutkan di lini pertahanan. Ditambah lagi kipernya Carlos Eduardo yang bisa kita bilang skillnya itu di atas rata-rata daripada kiper ya yang ada di Liga Indonesia. Bahkan makanya Persija Jakarta masih mempertahankan kipernya Carlos Eduardo bersama dengan Gustavo Almeida, seperti itu guys. Dan di sini juga kita menyoroti seorang Rio Fahmi, pemain yang masih muda tapi betul-betul punya jiwa dedikasi yang luar biasa. Bayangkan ini pemain konsisten terus diturunkan sebagai starter karena perannya tidak tergantikan guys. Sempat ditarik keluar juga bersama dengan Rizky Ridho karena semacam mengalami cedera, dan juga dimasukkanlah Hansa Muyama dan juga tadi siapa lupa pula, Kuniko kalau nggak salah ya, Hansamu dan Niko. Ternyata Hansamu juga langsung gacor ya, yang mana dia berhasil mengganggu Kastanir. Tadi itu Kastanir sempat ada peluang untuk mencetak gol, tapi untung aja ada Hansamu yang mengganggu Kastanir sehingga Kastanir ya gagal untuk melesakkan sebuah gol. Seperti itu guys. Wah ini gila sih memang Persija. Aku nggak berhenti nih mengagumi Persija karena memang gila asik. Nonton, kalau kalian nonton mau fans apapun kalian tadi, kalian mesti mengakui guys, serius Persija malam ini tampil luar biasa. Nggak ada cerita, nggak ada obat. Betul ya. Dan juga kita ngelihat dari apa ya kita bilang, setiap lini ini solid Persija guys. Dari si Cardozo juga, Alan Cardozo, gila ini juga pemain nggak ada capeknya. Belum lagi nanti di situ ada Souza, ya kan, Van Basten. Van Basten pula, astagfirullahaladzim, sorry, Van Basti, ya kan, belum lagi Gustavo Franca, Fabio. Oh, ini 3 gelandang yang bisa kita bilang menjadi kunci kemenangan Persija Jakarta atas Persis Solo ya. Selain daripada memang pemain-pemain yang sudah mencetak gol semacam Maxwell, Franca dan juga Excel, tetapi memang peran 3 trio maut daripada lini tengah Persija ini betul-betul sukses mengeksploitasi lini tengah sehingga Persis Solo sulit sekali mengembangkan permainan terkhusus di babak kedua. Kalau di babak pertama tadi masih saling jual beli serangan guys. Belum lagi tadi itu ada peluang siapa, Adriano, tendangan jarak jauhnya, tapi sekali lagi ya Persis Solo ini kayak kurang beruntung lah di pertandingan kali ini, terkhusus di babak pertama ya. Tapi kalau di babak kedua gila sih, Maxwell ini memang nggak ada obat guys. Jadi nggak salah jika memang Persija itu apa ya mendatangkan Maxwell dengan fee transfer, karena memang kualitas yang dimiliki Maxwell itu di atas rata-rata pemain asing yang dimiliki klub-klub lain guys. Bisa kita bilang Maxwell, baru Alano, baru juga Gustavo de Franca, ini pemain asing grade A sih menurut aku. Sekali lagi ini menurut aku, tapi nggak tahu menurut kalian. Lihatlah Maxwell, yang mana dia itu bisa dengan tenangnya mencetak gol. Dia itu bukan hanya sekedar nendang guys. Kebanyakan kan pemain-pemain kita yang bermain di Super League ini cuma sekedar nendang, kalau masuk alhamdulillah, kalau nggak masuk nauzubillah kan gitu kan. Di sini Maxwell dia itu bukan hanya sekedar nendang, dia itu betul-betul dipikirkan ke sudut mana yang dia tenang. Putarlah nanti video gol Maxwell itu. Gitu guys, serius. Cakep gol kawan itu. Dia itu bukan keras sekali dia letak di pojok. Kalau lawan Persita Tangerang kemarin itu kan memang jelas ya, tendangan jarak jauh, tendangan ala Kojiro Yuga ya kan. Kojiro Yuga ya kan. Nah di sini memang Maxwell punya kemampuan dan rata-rata sih. Udahlah nggak ada obat. Alano juga, meskipun Alano nggak cetak gol ya di pertandingan kali ini, tapi Alano sukses memberikan umpan kunci yang bisa berakhir menjadi gol, yang mana di situ Witan yang memberikan asis kepada Excel, dan Excel juga berhasil membalas kepercayaan daripada pelatih Mauricio Souza, yang mana sebelumnya ya
Excel itu diturunkan tetapi tidak bisa mencetak gol. Padahal di pertandingan pramusim oke nih kawan si Excel nih. Tapi kemarin di pertandingan pembuka nggak oke, tetapi diturunkan sebagai pemain pengganti dan dia langsung menjawab menjawab kepercayaan itu dan langsung mencetak gol di menit-menit akhir memanfaatkan umpan Witan. Dan Witan juga oke ya, datang sebagai pemain pengganti tapi juga sukses mencatatkan 2 assist guys. Jadi Witan ini cukup apa bisa kita bilang ya, cukup efektif mainnya. Yang mana dia main, kalau kita bandingkan jumlah waktu menit bermain dia dengan kontribusinya itu luar biasa guys. Bayangkan 2 assist loh, padahal pemain pengganti. Ini kan luar biasa torehan yang dirasakan oleh Witan. Witan karena kita tahu juga dia punya skill ya, dia punya visi bermain cukup baik, dia punya pengalaman main di Eropa. Jadi ketika disandingkan dengan pemain yang berkelas, langsung keluar dia itu ya, kekuatan dan kekuatan dan juga kepiawaian dia dalam mengolah bola guys. Kan kadang ada gitu ya orang kalau misalnya main jago tapi pas jumpa kawan agak memble ya kan, agak kurang, dia pun ikut kurang gitu. Tapi ada orang yang jago, ketika jumpa dengan orang yang jago, makin jago dia, makin keluar kemampuan-kemampuannya yang mungkin tertutupi yang udah lama nggak keluar. Nah gitu, dan itu ada di si Witan. Jadi dapat stimulasi dia dari pemain-pemain sekelas Fabio, Van Basten, Franka, baru juga Alano dan Maxwell. Dan juga aku salut kepada Arli yang selalu tampil konsisten. Di pertandingan sebelumnya dia tampil cemerlang, kali ini juga luar biasa. Pokoknya kalau misalnya kita bilang sejauh ini skuad Persija salah satu skuad yang menakutkan. Dan terbukti dengan 7 gol dari 2 laga dan juga clean sheet. Bayangkan nggak ada yang bisa ngebobol gawang Persija sejauh ini dalam 2 laga guys, baik itu laga kandang maupun tandang. Ini menandakan bahwasanya Persija itu menakutkan dan sempurna dan calon juara. Tetapi masih ada juga suara yang mengatakan, wah bang itu mah lawannya mudah, lawan Persita sama Persis, paling juga nanti lawan Bali, lawan Malut, lawan Dewa juga keteteran. Nah ini juga menarik kita pantau apakah Persija mampu ya menjawab daripada kritikan-kritikan serta guyonan daripada netizen yang mendiskreditkan mereka bahwasanya mereka hanya menang melawan tim lemah. Dan kalau nggak salah nanti Persija akan menghadapi Malut, dan juga kita tahu ini Malut juga lagi ngeri-ngerinya, walaupun sempat hampir kalah tapi mereka menunjukkan jiwa fighter mereka, fighting spirit yang nggak pernah kenal lelah, nggak putus asa sampai peluit berakhir, dan terbukti Malut mampu menyamakan kedudukan atas Bali United kemarin. Dan disinilah ujian pertama bagi Persija Jakarta. Sebenarnya lawan Persis Solo kemarin udah ujian juga sih menurut aku ya, karena Persija dalam beberapa pertandingan terakhir main di Manahan Solo juga sulit menang, bahkan seri-seri terus gitu kan, bahkan sempat kalah gitu. Jadi sebenarnya melawan Persis Solo ini juga udah ujian menurut aku, ditambah lagi mereka sebagai tandang gitu kan. Dan juga Persis Solo juga lagi on fire. Rupanya mereka gasak itu ya kan Persis Solo dengan skor telak 3-0. Tapi demi meyakinkan lagi nanti ngelawan Malut. Kalau mereka berhasil menang telak ngelawan Malut, udah kasih pialanya ke Persija Jakarta. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Persija sempurna, Persija calon juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.